Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Proyek Fisika Dasar 2 tentang elektrostatik dan elektromagnetik membuat kapal sederhana dengan dinamo. Saya Cantika Mimi Darumana. Dan saya Kania Nabila Rahma. Saya Ismiati. Saya Nur Fadila Remsaban. Saya Islamati Ambilani. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja perahu dengan dinamo. Pertama, prinsip kerja dinamo motor listrik. Prinsip kerja dinamo ini berlandaskan pada hukum Faraday yang membuktikan apabila lilitan kawat yang dapat menghantarkan listrik berada pada medan magnet yang dapat berubah-ubah, maka pada lilitan kawat tersebut akan terbentuk GGL induksi. Begitu pula sebaliknya, apabila lilitan kawat yang dapat menghantarkan listrik tersebut diubah sedemikian rupa dalam medan magnet, maka lilitan kawat tersebut akan terbentuk GGL induksi. Yang kedua, hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 Newton atau inersia berbunyi saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Hukum kedua Newton atau F sama dengan ma berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Hukum ketiga Newton, aksi-reaksi berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama namun dengan arah yang berlawanan. Nah, dalam konteks perahu dinamo, gaya yang dihasilkan oleh baling-baling yang digerakkan oleh dinamo mendorong air ke belakang, menghasilkan gaya dorong ke depan yang menggerakkan perahu. Prinsip kerja yang selanjutnya yaitu desain dan efisiensi baling-baling. Efisiensi baling-baling ini ditentukan oleh desainnya, termasuk ke dalam sudut pitch-nya, jumlah blade-nya, dan juga material. Baling-baling ini harus dirancang sedemikian rupa. Agar apa? Agar dapat mendorong air dengan efisien, meminimalkan gesekan, dan juga memaksimalkan dorongan terhadap perahu dinamo tersebut. Yang kemudian yaitu ada sebuah sistem kelistrikan dalam perahu dinamo. Sistem kelistrikan ini mencakup dari sumber daya baterai, saklar, dan dinamo itu sendiri. Nah, kemudian pemahaman tentang rangkaian listrik dasar dan juga bagaimana komponen ini dihubungkan, ini adalah sebuah esensial. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam proyek kali ini. Alat dan bahan yang digunakan ada gunting, kemudian ada cutter, kemudian ada lem tembak, solder, kemudian ada dinamo sebagai alat pengubah energi dan dari energi listrik ke energi gerak. Kemudian ada stick es krim yang nantinya digunakan sebagai kerangka dari perahu. Kemudian selanjutnya ada kabel, lalu isi lem, kemudian kawat timah, styrofoam yang dimana nanti digunakan sebagai bundi perahu. Kemudian ada saklar, kemudian ada baterai yang menjadi sumber energi listrik, dan yang terakhir ada 2 tutup botol yang dimana digunakan sebagai baling-baling. Selanjutnya untuk prosedur percobaan, yang pertama tentu saja menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian potong styrofoam sesuai dengan desain yang diinginkan untuk bodi perahu. Lalu yang selanjutnya gunakan gunting atau cutter untuk membentuk stick es krim menjadi kerangka perahu sesuai dengan ukuran bodi styrofoam. Yang selanjutnya yaitu gunakan lem tembak untuk menempelkan kerangka perahu ke styrofoam. Pastikan perahu dapat mengapung di atas air, jadi tidak miring ketika dipasang. Kemudian selanjutnya yaitu gunakan cutter untuk membentuk tutup botol menjadi baling-baling. Pastikan untuk membuat lengkungan baling-baling yang tepat. Selanjutnya yaitu gunakan lem tembak untuk menempelkan baling-baling pada batang yang terhubung ke dinamo. Yang selanjutnya yaitu potong kabel sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Lalu gunakan solder untuk menghubungkan baterai, dinamo, dan saklar menjadi satu rangkaian. Kemudian selanjutnya yaitu tempelkan dinamo di belakang bodi perahu dan atur sehingga dinamo berada di bawah perahu. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan tempat yang aman dan terbuka untuk melakukan percobaan. Lalu letakkan perahu di atas air dan pastikan styrofoam mengapung dengan stabil. Selanjutnya yaitu nyalakan saklar dan catat berapa waktu yang dibutuhkan perahu untuk bergerak sejauh 1 meter. Lalu yang terakhir yaitu ulangi percobaan dengan variasi 2 dinamo dengan jarak yang sama.
bisa. 13 detik kalau sudah. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka telah diperoleh data yaitu jarak 1 meter dan kecepatan saat menggunakan satu dinamo yaitu 0,071 meter per second, dan dengan 2 dinamo yaitu 0,14 meter per second. Pada saat perahu memiliki beban atau dengan ditambah kerangka, perahu akan bergerak secara berputar. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan pada perahu karena memiliki beban, dan juga pada bentuk baling-baling yang tidak sesuai sehingga tidak dapat mendorong perahu. Ketika perahu tidak menggunakan beban ataupun kerangka, perahu dapat bergerak maju dengan menggunakan 1 dan 2 dinamo yang nilainya sudah disebutkan tadi pada bagian data. Ketika perahu menggunakan 1 dinamo, kecepatannya sekitar 0,071 meter per second, dan dengan 2 dinamo kecepatannya yaitu 0,14 meter per second. Jadi kecepatan perahu dengan menggunakan 2 dinamo akan 2 kali lebih cepat daripada menggunakan 1 dinamo, yaitu dengan jarak yang sama 1 meter. Dinamo dapat memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik. Dalam percobaan ini, dinamo digunakan sebagai penggerak perahu, di mana dinamo dihubungkan dengan baterai sehingga dinamo akan memiliki muatan energi. Pada ujung-ujung dinamo diberikan baling-baling yang telah dibuat dari tutup botol plastik agar perahu tersebut dapat terdorong ke depan sehingga perahu dapat bergerak maju. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saya menjawab dari tujuan. Yang pertama, memahami tentang hukum 3 Newton di mana energi listrik menjadi energi gerak. Yang kedua, menentukan kecepatan perahu dinamo. Kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan hasil percobaan pembuatan perahu dinamo sederhana membuktikan bahwa energi listrik dapat menghasilkan energi gerak. Adanya listrik membuat dinamo bermuatan energi dan dapat memutar baling-baling sebagai penggerak. Yang kedua, menentukan kecepatan perahu dinamo menggunakan jarak 0,1 meter. Ketika perahu menggunakan 1 dinamo, kecepatannya sekitar 0,071 meter per sekon, dan dengan 2 dinamo kecepatannya sekitar 0,14 meter per sekon. Jadi kecepatan perahu menggunakan 2 dinamo lebih cepat daripada 1 dinamo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.